Distraksi terbesar aku biasanya adalah dari Hai guys, balik lagi di channel aku, Live. Ayo ngaku siapa di sini yang suka omong doang, pengen produktif tapi nyatanya kayak gini nih. Oke, pokoknya besok aku harus produktif, bangun jam 7, enggak, jam 6, terus langsung olahraga sejam. Abis itu aku langsung ngerjain PR atau tugas. Ada? Tulis di kolom komentar ya. Kebetulan banget nih, aku mau bagi beberapa tips ke kalian gimana sih caranya biar tetap produktif sepanjang hari. Ini real loh teman-teman dari pengalaman aku. Jadi kalau kalian mau cobain, ini boleh banget dan semoga work ya di kalian. Sebelum masuk ke tips, aku mau saranin kalian buat menyiapkan satu buah buku kayak gini guys. Atau kalian bisa menyiapkan planner yang bisa kalian tulis, itu bisa nempel di dinding biasanya atau kayak semacam papan gitu. Intinya kalian bisa nulis di situ dan dikhususkan untuk men-track produktivitas kalian gitu setiap harinya. Tips pertama, jadi biasanya sebelum tidur aku akan menuliskan to-do list atau hal-hal apa aja yang akan aku lakukan di besok hari. Ini membantu kita supaya kita waktu bangun tidur itu gak bingung nih mau ngapain dulu. Misalnya habis ini ngapain dulu. Atau bahkan biasanya kalau bangun tidur kan suka bingung ya aku mau ngapain hari ini, kan gak tahu ya, jadinya malah gak produktif gitu guys. Kedua, kalian bisa melakukan hal-hal yang udah kalian tulis sewaktu habis bangun tidur guys. Jadi habis bangun tidur itu kalian dibiasakan jangan suka membuka handphone, karena handphone itu merupakan distraksi terbesar. Ini yang aku rasain juga guys. Jadi bagusnya nih kalian habis bangun tidur itu biasanya ke kamar mandi dulu gitu kan, cuci muka, atau bagi yang umat muslim itu bisa sholat dulu. Habis itu meditasi sebentar atau olahraga, baru kalian bisa cek nih to-do list apa yang kalian bakal lakuin di hari ini. Bisa kalian lakukan secara berurutan ataupun tidak, tapi untuk to-do list sih aku saranin kalian bikinnya itu secara berurutan ya. Jadi kira-kira apa aja sih yang mau kalian lakuin di hari itu secara berurutan gitu guys. Tips ketiga, kalian bisa mengevaluasi to-do list yang sudah kalian kerjakan di hari ini. Jadi evaluasinya itu kalian bisa menuliskan to-do listnya apa aja, terus kalian bisa checklist kira-kira apa aja sih yang udah kalian berhasil lakukan di hari ini gitu. Apakah semua to-do list yang kalian tulis itu berhasil terlaksana atau enggak gitu. Nah, kalau enggak, ini bisa dibantu dengan evaluasi guys. Jadi biasanya sih kalau aku nulisnya di halaman to-do list itu nanti di bawahnya atau di sebelahnya itu aku akan tulis evaluasinya apa. Misal nih, di hari ini aku punya 3 to-do list misalnya. Jadi di hari ini misalnya aku mau beres-beres, kayak cuci baju, terus mau ngerjain tugas, atau misalnya mau olahraga gitu yang terakhir. Nah, ternyata nih to-do list yang ketiga ini yang olahraga ini gak bisa aku lakuin. Ini kira-kira kenapa gitu. Nah, kalian bisa tulis nih evaluasinya apa. Misal, olahraga aku gak bisa. Ini gara-gara apa gitu. Terus nanti kalian bisa perbaiki di to-do list selanjutnya gitu. Tips keempat, sebenarnya ini mirip ke siklus tadi ya guys. Ngulang lagi ke yang pertama. Jadi sebelum tidur kalian itu membuat to-do list hal-hal apa aja yang bakal dilakukan besok nih setelah kalian melakukan evaluasi tadi. Nah, tips kelima, sebelum tidur pas udah kalian bikin to-do list, jangan lupa buat bersyukur dan juga berterima kasih ke diri sendiri. Ini biasanya aku lakuin biasanya sesaat sebelum tidur guys. Jadi pas udah rebahan nih, aku biasanya suka ngelamun gitu ya. Nah, tapi ngelamunnya itu dengan 2 cara ini, berterima kasih dan juga bersyukur. Nah, kenapa aku bilang ini sangat penting? Karena ketika
Jika kalian udah melakukan sesuatu di hari ini, bahkan selesai gitu ya, mengerjakan semua to-do list yang kalian buat, itu sangat luar biasa banget guys. Dan itu yang kalian kerjakan sendiri kan, bukan sama orang lain gitu. Jadinya kalian harus sangat berterima kasih ke diri sendiri gitu, karena udah menyelesaikan to-do list ini dengan baik. Meskipun misalnya nih ada 1 atau 2 to-do list yang gak kesampaian, gak jadi dikerjain di hari itu, tapi gak apa-apa, kita bisa kerjain di besoknya atau di hari lain gitu ya, yang pokoknya sesempatnya kita aja gitu. Terus jangan lupa bersyukur pada Tuhan, juga bersyukur sama diri sendiri again, karena yang namanya bersyukur itu akan memberikan kita rasa ketenangan gitu. Jadi kalau misalnya kita udah tenang nih, misalnya bersyukur, ya Allah, alhamdulillah hari ini aku udah menyelesaikan beberapa tugas, terus aku bisa nyelesain juga tugas lain, kerjaan rumah, bantuin mama atau yang lain gitu. Itu akan membantu kita lebih rileks dan tenang, dan juga akan memberikan semangat ke diri kita buat besok mengerjakan to-do list yang selanjutnya. Tips keenam, untuk menjaga produktivitas, hindari yang namanya distraksi. Distraksi terbesar aku biasanya adalah dari handphone guys. Kalian sama gak sih kayak gitu? Karena handphone itu kan banyak yang menarik gitu ya, apalagi kayak di medsos. Misalnya kita kayak scroll-scroll IG, TikTok, kayak gitu-gitu kan, itu pasti banyak konten-konten yang menarik gitu. Jadi kita misalnya nih pengen cari info beasiswa gitu, udah dapet nih infonya, tapi tiba-tiba pas scroll malah ada apa gitu, jadinya scroll sampai berjam-jam, dan itu akan mengurangi produktivitas kita. Tips ketujuh atau tips terakhir ini, aku ingin saranin kalian jangan lupa banyak istirahat atau tidur ya, karena untuk menjaga produktivitas dalam mengerjakan hal-hal yang kita buat dalam to-do list itu pasti memerlukan banyak energi gitu ya guys. Jadi kita memerlukan cas gitu ya, energinya tuh dapatnya dari mana? Ya dari tidur gitu. Makanya kita perlu membiasakan pola tidur yang baik. Misalnya untuk orang dewasa itu 7-8 jam, tapi biasanya mustahil ya buat mahasiswa itu tidur 8 jam sehari. Yang penting intinya untuk menjaga pola tidur yang baik itu, kalau misalnya kalian udah biasa nih tidur jam 10 dan misalnya bangun jam 4 pagi, itu kan 6 jam ya. Nah, kalau misalnya kalian membiasakan itu setiap hari 6 jam siklus tidurnya, itu kalian bakal tetap ngerasa full energi dan juga sehat kok guys. Jadi pola tidur yang terus menerus terulang itu akan menjadi siklus tidur kita gitu yang baik. Asal jangan, menurut aku itu jangan tidur di bawah kurang dari 5 jam. Minimal banget itu 5 jam. Dan jangan dibiasain nggak tidur sama sekali ya guys, karena meskipun kalian memaksakan itu, tapi rasanya tuh nanti nggak akan fresh, terus kita nggak bisa berpikir dengan jernih gitu. Jadinya mendingan dipaksain aja tidur. Misalnya tidurnya tuh boleh lah malam gitu, misal jam 12, terus kalian bisa bangun pagi harinya sekitar jam 4 atau jam 3 buat lanjut nugas lagi kalau belum selesai gitu. Jadi pola tidur itu penting guys, dan istirahat pastinya. Nah, gimana tips produktif dari aku? Semoga bermanfaat ya teman-teman. Kalau kalian masih bingung dan penasaran sama tips dari aku apakah berhasil atau enggak nih di kalian coba sendiri ya di rumah. Dan kalau misalnya berhasil atau enggak, kabarin aku juga nih di kolom komentar biar aku tahu gimana tips dari aku apakah work di kalian atau enggak. Oke, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe kalau kalian suka sama channel ini. Dan kalau misal kalian mau request topik atau bahasan apa yang harus aku bahas di next video, bisa banget juga tulis di kolom komentar. Makasih guys, dadah!